Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat template bleed pada Laravel. Apa itu template bleed pada Laravel? Sebuah template bleed pada Laravel bisa kita gunakan berkali-kali, sehingga kita hanya mendesain satu halaman, yang mana nanti halaman tersebut bisa kita gunakan berkali-kali untuk halaman-halaman berikutnya. Nah, salah satu contoh penerapan template bleed pada website ini, saya punya header, lalu ada bagian sidebar, dan pada bagian tengah ini content saya sebut. Nah, nanti yang akan berubah-ubah itu hanya pada bagian tengah, pada bagian konten, sedangkan pada bagian sidebar, pada bagian header akan tetap. Kita coba klik tombol Laravel, kita klik tombol Kidimi, kita klik title, kita klik pada bagian title ini. Yang akan selalu berubah itu pada bagian konten, sedangkan pada bagian sidebar maupun header itu tetap. Nah, ini salah satu contoh bagaimana template bleed diterapkan. Jadi kita hanya membuat satu desain web saja, sehingga beberapa halaman web yang lainnya cukup menggunakan template bleed tersebut. Jadi akan menghemat waktu kita dalam mendesain halaman web. Oke, kita mulai bagaimana membuat template bleed. Saya buka terlebih dahulu project saya menggunakan Visual Studio. File, open folder, nama project saya adalah first project. Nah, step pertama atau tahap pertama kita buat terlebih dahulu template-nya. Di bagian views, saya tambahkan sebuah file, saya kasih nama layout bleed.php. Lalu kita desain halaman web pada layout bleed.php. Saya akan menggunakan Bootstrap untuk mendesainnya. Oke, get started. Saya akan ambil link CSS-nya. Saya akan letakkan di head-nya. Saya kasih nama, title-nya misalnya mini market Kidimi. Oke, saya juga akan ambil CSS Bootstrap. Saya copy, saya letakkan di bagian body. Oke, saya akan menggunakan komponen nav supaya nanti bisa menghasilkan navbar seperti ini. Ada di bagian komponen. Sorry, saya salah klik navbar. Oke, navbar. Nah, saya akan ambil navbar yang simple. Saya copy, saya pastekan. Saya ganti namanya mini market Kidimi. Lalu saya ubah warnanya BG Danger. BG Danger akan menghasilkan warna merah, bisa kita lihat seperti ini. Pada bagian utilities, color BG Danger. Nah, seperti ini. Warna BG Danger. Oke. Lalu saya buat layout menggunakan fasilitas Bootstrap. Container, saya pakai row.
Lalu saya bagi menjadi dua bagian halaman web saya. Yang pertama untuk sidebar dengan besar kolom 3. Lalu untuk konten dengan besar kolom 9. Total 12. Di Bootstrap untuk lebar kolom itu totalnya 12. Jadi saya bagi 2, 9 dan 3. 9 nanti saya gunakan untuk sidebar, sedangkan di 3 untuk sidebar, 9 nanti untuk isi atau konten yang akan selalu berubah-ubah. Nah, untuk sidebar saya akan menggunakan list group pada Bootstrap. Pada bagian komponen, list group. Oke. Nah, saya akan menggunakan jenis list group links and buttons. Oke, saya copy saja. Ini saya buang ya. Ini juga saya buang. Saya akan mengambil 2 hyperlink. Oke, yang pertama hyperlinknya adalah tampil data barang ya. Sedangkan ini tambah data barang. Oke. Nah, untuk bagian konten kita tambahkan perintah yield. Konten kita namakan. Oke. Nah, bagaimana menggunakan template bed ini untuk halaman-halaman selanjutnya? Baik, saya akan tambah 3 halaman, indeks, tambah, barang, dan juga tampil barang. Indeks titik blade titik php yang pertama. Lalu saya gunakan layout yang sudah ada dengan nama layout, nama filenya. Jadi di sini extends layout. Lalu nanti halamannya, bagian kontennya akan kita letakkan di sini, di konten. Sehingga pada bagian section saya kasih nama konten. Tutup sectionnya jangan lupa, and section perintahnya. Nah, misal saya letakkan beranda dengan title beranda. Oke, kita buat sebuah controller yang akan mengatur page-page yang ada, halaman-halaman web yang ada. Perintah untuk membuat controller adalah php artisan make controller. Controllernya saya kasih nama product controller dengan -r resource, yang nanti di controller tersebut sudah ada function defaultnya. Oke, kita tunggu. Oke, controller created successfully. Bisa kita lihat pada bagian directory controller, nanti ada product controller di sini. Oke, karena dia bersifat resource controllernya, di sini sudah ada beberapa function yang bisa kita gunakan. Oke, untuk menampilkan halaman index, kita gunakan function index dengan perintah return view, lalu nama file view-nya yaitu index.blade.php. Kita cukup ambil index saja.
semikolon. Lalu pada web untuk mengatur roots saya gunakan perintah root get cukup slash ini sebagai root utama yang akan memanggil controller product controller dan memanggil function index. Oke, kita coba apakah template blade bisa digunakan. PHP artisan sub. Oke, saya jalankan localhost 28000, Laravel menggunakan port defaultnya 8000. Oke, seperti ini tampilannya. Jadi ada title tadi minimarket, warna navbarnya merah tadi, kita gunakan BG Danger. Lalu tadi ada sidebar tampil barang, tambah barang. Oke, ini saya akan kasih jarak terlebih dahulu antara navbar sama yang bagian bawahnya. Jadi cukup kita aturnya di layout dan nanti semua akan mengikuti karena kita menggunakan template blade. Saya akan letakkan pada bagian row saja. Template -2, margin top maksudnya ya. Jadi, nah sudah ada margin antara navbar dan pada bagian yang ada di bawah navbar. Oke, bagaimana untuk link tampil barang, tambah barang supaya bisa menggunakan template blade juga. Oke, jadi kita buat yang pertama halaman show blade.php untuk halaman tampil barang. Jadi kita gunakan juga layout yang ada di mana tadi namanya adalah layout blade.php. Cukup kita panggil nama depan saja layout blade.php, tidak usah. Lalu kita akan letakkan pada bagian konten tadi pada layout blade.php. Jadi pada bagian section kita panggil konten, jangan lupa ditutup end section. Oke, misalnya isinya adalah data barang. Oke, nah sekarang kita atur pada controllernya. Kita akan gunakan function show saja. Ini kita buang ID ini. Return view, kita panggil nama file view-nya. Di mana tadi kita kasih nama file view-nya adalah show.blade.php. Cukup kita panggil show-nya saja. Show semikolon. Di root web.php root get. Nah, ini linknya cukup kita atur hanya satu kali, yaitu di bagian layout.blade.php. Jadi untuk memanggil halaman tampil barang, kita atur linknya sebagai berikut menggunakan perintah url to misalnya show product. Oke, ini kita copy, kita pastekan di sini, lalu akan memanggil controller product controller dengan nama function tadi apa? So. Oke, semikolon. Oke, kita save juga. layout.blade.php. Kita coba. Saya refresh. Tampil barang saya klik. Oke, sudah berubah data barang
Begitu juga dengan tambah barang, berarti saya akan tambah sebuah file view juga. Saya kasih nama misalnya create.bleed.php. Oke, kita menggunakan layout yang sama, jadi perintahnya extend layout, cukup nama depannya saja tadi, lalu sectionnya tadi dikasih nama content, bisa dilihat di sini namanya content, dan ini nama template blade-nya, nama file template blade-nya adalah layout, jadi ini layout pada bagian extend, pada bagian section content. Kita tutup and section. Oke, misalnya kita letakkan isinya adalah H3 tambah data barang. Oke, sekarang kita atur di controllernya. Untuk tambah kita gunakan function create saja dengan perintah return view. Tadi nama view-nya adalah create.bleed.php, cukup kita panggil nama depannya create. Dan pada bagian root kita tambahkan root get, misal kita kasih nama linknya create product. Oke, nah ini bisa kita kopikan pada halaman layout kita dan kita buatkan URL to, kita pastikan create product. Kita lanjutkan pada bagian web.php yang tadi, kita panggil kontrolnya product controller, kita panggil functionnya adalah create. Ini ya nama functionnya create. Oke, saya coba refresh. Tampil barang, tambah data barang, tampil barang, tambah data barang. Nah, untuk indeksnya, untuk kembali ke halaman beranda, kita kasih saja hyperlink pada minimarket Cidimi, yaitu pada layout. Di sini saya tambahkan hyperlink. Karena itu adalah halaman utama, kita setting cukup dengan slash seperti ini, perintah slash. Jadi pada bagian layoutnya tadi saya tambahkan URL.2 to slash. Oke, sekarang kita coba lagi refresh. Kita klik minimarket, dia kembali ke halaman depan indeks, tampil barang, tambah barang, halaman beranda. Oke, itulah template blade yang bisa saya jelaskan pada video tutorial kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.